Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa, Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli safa wa sahbihi ahlil wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita buka kajian kitab Wasiyatul Mustafa pada kesempatan kali ini dengan Ummul Quran, Ummud Doa, Suratul Fatihah. Ala hadhi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Lahumul Fatihah. Iya kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, bi'sas sadiq alladhi yaksuru fi sadiqihi wa yufsi sirrahu. Wahai Ali, seburuk-buruk teman adalah teman yang melalaikan dalam urusan temannya dan suka membeberkan rahasia temannya kepada orang lain. Maksudnya adalah teman yang buruk adalah teman yang enggan menegur dan mengingatkan temannya. Teman yang membiarkan temannya dalam melakukan kesalahan. Wis suruh koncone salah, keliru, gak dielingno. Itulah teman yang buruk. Bahkan teman yang buruk adalah ia yang tidak mau menasihati kita. Padahal ia berkemampuan untuk menasihati kita ketika kita butuh nasihat. Saudara-saudaraku, ada satu pepatah yang mengatakan anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Jika ingin tahu seseorang seperti apa, jangan bertanya langsung kepada yang bersangkutan. Bertanyalah kepada temannya. Karena keadaan teman itu akan menunjukkan siapa ia. Dari sini kita diperintahkan untuk selektif dalam memilih teman. Tidak asal kita di dalam mencari teman. Sahabat Abu Darda pernah mengatakan di antara bentuk kecerdasan seseorang adalah ia selektif dalam memilih teman. Orang cerdas adalah orang yang selektif di dalam memilih teman. Siapa yang dijadikan teman sejatinya? Sebab orang yang paling dekat dengan kita siapa lagi kalau bukan teman kita? Antara satu orang dengan orang yang lain, antara satu teman dengan teman yang lain, itu
saling terkait, dan saling terikat. Dan itu terjadi di dalam banyak hal. Baik dalam soal kebaikan ataupun yang sebaliknya. Dan kita tahu bahwa kecenderungan setiap orang itu mengikuti teman dekatnya, teman akrabnya. Kebiasaan seseorang bisa berubah karena ia berteman dengan siapa. Gaya hidup, perilaku, cara dan pola berpikirnya bisa berubah. Mengikuti pola pikir, gaya hidup, perilaku teman akrabnya. Banyak pengaruh dari seorang teman kepada temannya. Bahkan pengaruh dari seorang teman itu bisa sampai mempengaruhi watak, kepribadian, tabiat, dan seterusnya. Dari sinilah kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalilu." Agama seseorang itu ditentukan oleh agama teman dekatnya. Oleh karenanya, masing-masing kita, masing-masing kalian, hendaklah memperhatikan siapa orang yang akan engkau jadikan teman akrabmu. Siapa orang yang akan engkau jadikan sebagai teman dekatmu. Karena itu akan berpengaruh terhadap agamamu. Agama di sini adalah khuluq, perilaku mulia. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berteman dengan orang baik, maka lambat laun kebaikan dari teman itu akan menular kepada kita. Sebaliknya, jika kita berteman dengan teman yang buruk, cepat atau lambat pengaruh dari keburukan teman itu akan juga berdampak kepada kita. Dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman setelah keimanannya baik, kemudian menjalani ketakwaannya, diperintahkan untuk berteman bersama dengan kaum shodiqin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan senantiasalah kalian bersama orang-orang yang shodiqin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pasti mendambakan kesuksesan di dalam hidupnya. Dan salah satu tips untuk bisa itu adalah setiap orang harus memiliki yang pertama syaikhun najih dan akhun soleh. Syaikhun najih adalah guru yang sukses di dalam hidupnya. Setiap kita yang ingin sukses di dalam hidupnya haruslah memiliki syaikhun najih.
baik di dalam kehidupan dunia, lebih-lebih di dalam kehidupan nanti di akhirat. Di samping memiliki syekhun najih, hendaklah juga memiliki akhun soleh, saudara atau teman yang soleh. Disinilah teman yang kemudian menjadi partnership kita, yang mengingatkan kita dikala kita lupa, yang menegur kita dikala kita salah, dan menasihati kita dikala kita terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak keterangan-keterangan yang menunjukkan bahwa perintah untuk berteman dengan orang soleh. Bahkan di dalam ayat tadi diperintahkan untuk berteman dengan kaum shodikin. Di banyak ayat, salah satu firman Allah, fadkhuli fi ibadi. Masuklah kalian ke dalam kelompok hamba-hambaku. Ai ibadi as-solihin. Hamba-hamba Allah yang soleh. Itu artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk bergabung ke dalam komunitas, di mana komunitas tersebut komunitas baik, komunitas yang menyeru kepada kebaikan, komunitas yang tawasau bil haq, tawasau bis sabar, saling berwasiat tentang kebenaran dan berwasiat tentang kesabaran. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dari wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini, di mana wasiat ini menjelaskan tentang teman buruk, itu yang berarti bukan bagi siapa kita harus menjauh dari teman-teman buruk kita. Jika kita termasuk orang-orang yang mudah terpengaruh dan bahkan terseret ke dalam kehidupan, gaya hidup, pola pikir, kebiasaan teman-teman buruk kita, ya janganlah berteman dengan teman-teman buruk. Akan tetapi jika kalian termasuk orang-orang yang sudah tidak mudah lagi terpengaruh, justru bisa mempengaruhi ke hal positif, bertemanlah dengan siapa saja. Karena disitulah nilai kemanfaatan. Di pesan ini, Nabi berwasiat kepada Sayyidina Ali, jika kualitas keimanannya belum sempurna, belum baik, ya bertemanlah dengan orang baik. Ini berarti kita diperintahkan senantiasalah kita merasa belum baik, dan berusahalah terus melihat teman kita, siapapun dia, dari sisi kebaikannya, agar kebaikan yang ada pada teman kita menular, membarokai, memberkati kita. Sebaliknya, ketika kita melihat keburukan, kekurangan, aib pada teman kita, berusahalah untuk menutupinya. Jangan sampai kemudian yufsi sirrahu, ifsa'u sirrahu, menyebarkan aib mereka, menyebarkan rahasia teman-teman kita.
Semoga Allah senantiasa menjaga kita, memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang disinyalir oleh hadis Nabi, beruntunglah orang yang senantiasa sibuk melihat aibnya sendiri hingga tak sempat melihat aib orang lain. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridina shadiqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi shalihin al muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.